Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Busna. Kali ini Busna akan mengajak anak-anak untuk belajar materi tema 5 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, yang pertama, kita akan belajar menemukan makna kosakata dari suatu paragraf. Anak-anak, setiap kali ketika kita membaca teks, pasti akan menemukan kosakata di dalamnya. Ya, apa sih itu kosakata? Kosakata adalah perbendaharaan kata atau himpunan kata yang diketahui seseorang atau merupakan bagian dari bahasa tertentu. Nah, kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula wawasan yang kamu dapatkan. Nah, kita dapat mencari makna suatu kata itu di KBBI. Sekarang bisa kita cari secara online di internet. Kamu ketik saja KBBI online. Dari situ nanti kamu dapat mencari makna dari suatu kata. Nah, sekarang kita akan menemukan kosakata dari paragraf di bawah ini. Nah, ini kita baca dulu ya teksnya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40 protein serta 20-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, dari paragraf ini, Busna garis bawahi ya, yang akan kita temukan makna kosakatanya. Di sini ada protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Nah, mari kita cari makna kosakata tersebut. Setelah Busna temukan di kamus, inilah jawabannya. Protein adalah kelompok senyawa organik bernitrogen yang rumit dengan bobot molekul tinggi yang sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua, vitamin, zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, asam lemak esensial. Asam lemak yang berfungsi menyehatkan fungsi rahim serta membantu mengatur produksi hormon. Yang keempat, mineral adalah zat organik dalam jumlah tertentu diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme normal yang diperoleh melalui makanan sehari-hari. Nah, inilah makna dari suatu kosakata. Jadi, anak-anak lebih paham kan sekarang arti atau makna dari suatu kosakata yang ingin kita cari artinya. Kemudian, yang selanjutnya kita akan belajar untuk membuat pertanyaan teks non-fiksi. Ingat kembali anak-anak cara membuat pertanyaan teks non-fiksi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, dalam membuat
dalam menemukan informasi dalam teks, kita perlu membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Nah, dalam membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, kita membuatnya menggunakan kata tanya. Ya, kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Nah, di sini adalah contoh kalimat tanya. Kata tanya apa? Contohnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa ekosistem harus dijaga? Yang ketiga, di mana? Di mana ekosistem air tawar berada? 4. Kapan? Kapan terjadinya perubahan ekosistem? 5. Bagaimana? Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? 6. Siapa? Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Pada saat kalian membuat pertanyaan, maka kata tanya harus diletakkan di awal, ya, di awal penulisan kalimat. Nah, kita harus juga menggunakan kata tanya yang tepat. Kalau menanyakan tentang tempat, maka kita akan menggunakan kata tanya di mana. Apabila kita ingin menanyakan alasan, maka kita bisa menggunakan kata tanya mengapa, dan seterusnya. Lalu jangan lupa di akhir kalimat anak-anak mengakhirinya dengan tanda tanya. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Nah, pada saat anak-anak setelah membaca teks, nah, pasti kita ingin mendapatkan informasi secara ringkas. Nah, informasi secara ringkas itu bisa kita dapatkan melalui membuat peta pikiran. Peta pikiran itu dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik sehingga memudahkan seseorang untuk memahami isi teks. Ketika mau membuat peta pikiran, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tuliskan ide pokok setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci setiap paragraf. Lalu, yang ketiga, rangkailah ide pokok dan kata kunci menjadi sebuah bagan. Yang keempat, catat informasi penting dari teks untuk melengkapi bagan peta pikiran. Nah, ini adalah contoh peta pikiran, ya. Ini yang dibahas berkaitan dengan perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem itu terjadi karena yang pertama, mengalami perubahan sepanjang waktu. Bisa juga penyebab perubahan ekosistem terjadi karena penyebab alami dan penyebab yang disebabkan manusia. Kalau penyebab alami di sini karena musim dan bencana. Sedangkan penyebab manusia yaitu karena penebangan hutan, perburuan liar, pembangunan industri, dan penggunaan bahan kimia. Dari contoh ini, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Ya, anak-anak ya. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari cara menyajikan ide pokok dan informasi penting. Nah, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Menyajikan ide pokok dan informasi penting ini adalah informasi yang dianggap menjadi inti dari suatu teks. Nah, dalam menyajikan suatu informasi penting, anak-anak harus menuliskannya secara lengkap. Jadi informasi itu bisa dipahami orang lain ketika membacanya. Jangan hanya satu kata, tapi harus satu kalimat utuh. Nah, sebelum menyajikan informasi penting, maka perlu untuk membaca teks dengan seksama. Yang kedua adalah mencatat kata kunci dalam setiap paragraf. Setelah itu menjawab pertanyaan yang diberikan apabila di situ terdapat pertanyaan yang harus dijawab.
Kemudian membuat kesimpulan teks non-fiksi. Membuat kesimpulan ini berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, anak-anak dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok. Kemudian, kalian juga dapat menyampaikan ide pokok dalam bentuk tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Nah, caranya yang pertama ya, yaitu menentukan kalimat utama atau ide pokok dari tiap paragraf. Selanjutnya, dari tiap-tiap ide pokok itu kita jadikan satu paragraf dengan bahasa sendiri tentunya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, materi membuat kesimpulan ini sudah pernah kalian pelajari di subtema 1 ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka kembali contoh-contoh yang sudah dijelaskan di Bu Pena. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Husna. Nanti akan ada penugasan yang akan Bu Husna share melalui Google Classroom. Apabila kurang jelas dengan materi ini, bisa ditanyakan melalui chat WhatsApp ya. Itu tadi yang dapat Bu Husna sampaikan. Bu Husna mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.